Cara keluar dari 99,9% masyarakat Indonesia bukan cuma menjadi orang pintar. Cara keluar dari 99,9% masyarakat Indonesia bukan cuma menjadi orang yang menguasai berbagai macam hal. Tapi cara keluar dari 99,9% masyarakat Indonesia adalah dengan menjadi seorang pembaca buku. Aku pernah ngeliat sebuah data yang bikin aku kayak, apaan sih, kok bisa sih separah ini? Dilihat dari data UNESCO tahun 2016 kalau nggak salah itu, dia mengeluarkan data bahwa masyarakat Indonesia yang suka membaca buku itu cuma 0,001%. Artinya kalau misalkan dikumpulkan ada 1.000 orang, dijejerkan 1.000 orang, nah dari 1.000 orang tadi cuma 1 orang doang yang suka membaca buku di Indonesia ini. Apakah ini aneh? Ya, ini aneh banget. Ini sebuah problem yang mesti kita pecahkan sama-sama. Sebuah masalah yang akan menjadi masalah yang membesar ketika ini dibiarkan, dan masalah ketika nggak banyak yang sadar bahwa ini adalah sebuah masalah. Ya, ini adalah sebuah masalah, tapi banyak orang yang nggak menganggap ini sebuah masalah. Masalah masih sedikit banget orang yang suka membaca buku. Bayangkan, 1.000 orang itu banyak, tapi dari 1.000 orang yang tadi cuma 1 orang doang yang suka membaca buku jika kita melihat berdasarkan sebuah data. Nah, pada video kali ini aku akan bongkar bagaimana cara kita bisa menjadi 1 orang di antara 1.000 orang tadi, atau bahkan kita bisa menambah populasi kita, menambah orang yang berminat kepada membaca buku. Dan di video kali ini kita akan bahas menjadi 4 poin besar. Yang pertama, kenapa membaca itu bisa menjadikanmu 0,001% di Indonesia ini. Yang kedua, aku nggak suka membaca, gimana cara agar aku suka dalam membaca buku. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kamu bisa konsisten dalam membaca buku. Bukan cuma sekali baca, tapi besok lagi dan lagi tetap konsisten membaca buku. Yang keempat, bagaimana caranya supaya kamu bisa paham isi buku yang telah kamu baca. Karena ya, bayangkan kamu udah baca buku tapi kamu nggak memahami isi buku yang kamu baca, ya percuma, sia-sia, nggak ada gunanya kamu baca buku kalau emang nggak ada yang kamu pahamkan sama sekali. Yang pertama, kenapa membaca buku bisa menjadikanmu bagian dari 0,001%? Mari kita bahas. Banyak dari kita lalai dari hal tersebut. Banyak dari kita malas membaca buku. Banyak dari kita merasa bosan dan nggak berguna dalam membaca buku. Tapi kebalikannya, banyak dari kita suka banget scrolling sosial media. Banyak dari kita suka banget nonton konten entertain dibandingkan edukasi. Banyak dari kita sering banget ngabisin waktu buat sesuatu yang happy-nya itu sementara doang. Tapi kalau kamu sadar, hal tersebut seperti bom waktu, yang mana secara nggak sadar, kalau udah waktunya habis, bom itu akan meledak dan boom. Apa yang terjadi? Kita tuh minim banget dengan literasi, kita yang minim banget dengan membaca, yang mana kebiasaan membaca orang zaman dahulu yang itu emang produktif, yang itu emang bermanfaat, digeserkan dengan konten-konten entertain yang mungkin nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya mungkin konten tersebut cuma bisa ngabisin waktu doang. Ya mungkin konten tersebut cuma membuat kita males. Dan kalau dipikirkan lagi, kenapa dengan kita menjadi seorang pembaca buku, kita bisa menjadi top 0,001% orang di Indonesia ini? Jawabannya simpel, karena mayoritas orang kita itu nggak suka dalam membaca buku. Kita bayangkan aja, kita ambil perbedaan antara orang-orang kita dan orang-orang Jepang ketika ada di kendaraan umum, ketika ada di kereta, di bis dan semacamnya. Kita tahu bahwa mereka itu orang-orang Jepang ketika naik transportasi umum, dia memanfaatkan waktu mereka untuk membaca, berbeda dengan kita. Ketika kita ada di sebuah kereta ataupun kita ada di sebuah bus Transjakarta dan semacamnya, kita ya justru ngabisin waktu untuk buka IG, buka TikTok, buka YouTube, dengerin musik, dan hal apapun itu, intinya selain membaca buku. Karena kita berpikir bahwa, membaca buku itu bosan banget. Aku emang kebiasaannya main sosmed ini kok, ngapain aku membaca buku? Baca buku itu kayak buang-buang waktu aja. Itu yang kamu pikirkan. Sehingga dengan kebiasaan kita terus-menerus yang scrolling sosmed terus,
yang berakibat kita jadi bosan ketika disuguhkan teks per teks, paragraf per paragraf. Selanjutnya mungkin kamu bertanya, aku nggak suka membaca buku. Apa yang harus aku lakukan agar aku suka dalam membaca buku? Nah, ini yang penting. Kamu itu terkadang nggak suka membaca buku, itu terkadang kamu karena efek dari kecanduan scrolling sosial media. Itu yang aku rasakan. Dulu aku berpikir bahwa aku nggak masalah, aku scrolling sosial media terus, tapi yang terjadi adalah ini adalah masalah bagiku. Ketika aku sudah kecanduan kepada scrolling sosial media tersebut, aku bawaannya lebih malas untuk membaca buku karena aku sudah terbiasa scrolling sosial media. Nah, salah satu caranya supaya kamu bisa kecanduan membaca buku seperti yang aku katakan adalah coba kamu kurangi porsi kamu untuk scrolling sosial media, sehingga waktu yang kamu gunakan untuk scrolling sosial media itu kamu alokasikan kepada hal lain seperti yang aku katakan. Kamu alokasikan kepada membaca buku, katakan. Nggak usah lama-lama dalam membaca buku, cukup sebentar dan itu nggak masalah banget. Misalkan kamu cuma mampu membaca buku 10 menit dalam sehari, itu nggak masalah banget. Misalkan kamu cuma mampu baca 5 menit dalam sehari, itu nggak masalah banget. Yang penting kamu ada progres, kamu ada habit yang baru, kamu ada kebiasaan kecil baru yang bisa kamu tanamkan seperti yang aku katakan. Kamu bisa tanamkan habit baru membaca buku cuma 5 menit, itu nggak masalah banget. Dan kalau kita perhatikan dan kita praktekin apa yang buku Atomic Habits katakan, yang mana ada sebuah aturan yang namanya aturan 2 menit, kamu berpikir bahwa kamu bacanya cuma 2 menit aja, yang penting kamu mulai, dan ketika kamu sudah mulai selama 2 menit, kamu akan ketagihan, masa cuma 2 menit sih, ini tanggung, aku harus lebih dari 2 menit dan semacamnya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah yang gak kalah penting lagi ketika kamu sudah mulai membaca buku adalah bagaimana caranya agar kamu bisa konsisten dalam membaca buku tersebut. Karena banyak banget kasus diantaranya ketika kita sudah mulai membaca buku, tapi masalahnya adalah kita tuh nggak konsisten dalam membaca buku. Kita tuh sehari ini membaca buku, besok enggak, besoknya lagi enggak, besoknya lagi enggak, besoknya lagi baru baca buku, besoknya lagi bolong terus. Tapi itulah yang menjadi masalah kita setelah kita sudah mulai membiasakan dalam membaca buku. Nah, ketika kita nggak konsisten, ketika kita bolong-bolong baca bukunya, kamu nggak akan mendapatkan isi yang optimal, kamu nggak akan dapetin materi yang lebih ketimbang kamu yang konsisten dalam membaca buku. Nih, buat kamu yang sedikit demi sedikit 5 halaman, tapi setiap hari konsisten, itu justru aku lebih suka pada hal tersebut daripada kamu yang sekali duduk 1 bab tapi bolong-bolong. Itu nggak enak banget. Mending kamu kecil-kecilan, mending kamu sedikit demi sedikit tapi kamu bisa konsisten dalam membaca buku tersebut. Dan cara untuk bisa konsisten dalam melakukan membaca buku adalah sesimpel kamu jangan ambil porsi yang terlalu banyak ketika membaca buku. Kamu jangan targetin ataupun kamu jangan melakukan pembacaan buku yang banyak banget ataupun lama banget. Misalkan ketika kamu membaca buku, jadi kamu langsung tekadkan kepada diri kamu, gue harus membaca buku 1 jam, gue harus membaca buku setengah buku. Gimana kan itu kan gak sedikit, itu kan banyak banget, dan itulah yang memancing ataupun itu yang membuat kamu itu gak konsisten dalam membaca buku. Kenapa? Justru ketika kamu mengambil buku ataupun membaca buku yang sedikit demi sedikit yang tadi aku katakan, 5 halaman, besok 5 halaman lagi, besok 5 halaman lagi, dan nanti lama-kelamaan kamu bisa naik level kepada 10 halaman, 20 halaman, dan semacamnya. Ini yang lebih baik. Untuk kamu bisa konsisten dalam membaca buku, kamu harus membaca buku secara sedikit demi sedikit, bukan secara sekaligus. Nah, misalkan kamu sudah tahu nih, gue pengen keluar dari 99,9% masyarakat Indonesia dengan cara menjadi seorang pembaca buku. Kamu sudah mulai membaca buku dan kamu sudah konsisten membaca buku. Ada satu problem lagi, yaitu bagaimana caranya agar kamu bisa memahami isi buku yang kamu baca. Nggak sedikit kan dari kita yang ketika membaca buku itu kita nggak paham isi buku yang kita baca. Ketika kita sudah menyelesaikan sebuah buku, kita malah melupakan isi buku yang telah kita baca. Kita sudah baca berhalaman-halaman, berpuluhan halaman, bahkan ratusan halaman. Tapi ketika kita tanya, apa yang sudah kamu baca? 0. Nggak ada yang nyangkut sama sekali, nggak ada yang kamu pahami sama sekali. Nah, ini masalah banget. Karena kenapa masalah? Ya sesimpel, waktu kamu habis buat baca buku doang, tapi kamu nggak paham isi buku yang kamu baca. Itu masalah banget kan?
Yang mana akibatnya kamu cuma buang-buang waktu, kamu cuma buang-buang duit beli buku, kamu cuma baca doang tapi nggak paham isi buku yang kamu baca, ya percuma. Maka dari itu, kalau dari aku pribadi, yang aku lakukan adalah ketika aku ingin memahami isi buku yang kamu baca, aku akan mengulang bacaan ketika aku sudah menyelesaikan buku tersebut. Jadi aku nggak cuma membaca 1 kali, tapi aku bisa mengulangi buku yang aku baca sampai 3 kali atau bahkan 5 kali. Ada sebuah perkataan yang berkata bahwa membaca 3 buku dalam sekali baca itu nggak lebih baik daripada membaca 1 buku dalam 3 kali baca. Jadi 1 buku tersebut kamu ulangi lagi selama 3 kali baca buku selesai, ulangi lagi, baca buku selesai, ulangi lagi. Iya, mungkin ini agak membosankan, tapi ini efektif untuk menambahkan pemahaman kepada kamu sehingga kamu bisa mengingat apa yang kamu baca dan kamu memahami isi buku yang kamu baca. Enggak cuma angin lewat doang seperti yang orang katakan ketika mendengarkan seorang ceramah, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Enggak seperti itu. Tapi yang kamu lakukan adalah kamu mengulanginya lagi, kamu repetisi lagi sehingga berakibat kamu bisa memahami secara total apa yang kamu baca. Apakah cukup sampai 3 kali atau 5 kali? Enggak. Kamu bisa mengulanginya sampai 10 kali ataupun bahkan 20 kali. Karena meskipun kamu mengulangi buku yang kamu baca, kamu ngerasa bosan terhadap buku yang kamu baca, tapi setiap pengulangan yang kamu lakukan, kamu pasti mendapatkan insight baru, pelajaran-pelajaran baru yang enggak kamu dapatkan dari pembacaan yang sebelumnya. Misalkan kamu baca yang ketiga kalinya, kamu akan ada dapat pelajaran yang baru yang enggak kamu dapatkan ketika kamu mengulangi dari yang kedua yang tadi. Itu tuh cara supaya kamu bisa menjadi top 0,01% orang di Indonesia ini. Sekian konten kali ini, semoga manfaat. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe, dan juga jangan lupa klik video di sebelah kiri sini. Semoga aja kamu suka video di situ. Bye bye. Terima kasih telah menonton.